Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Agus, bahwa sebetulnya ini keseluruhan dari amal ibadah kita untuk selalu bersabar, berusaha untuk ikhlas untuk menjalani ibadah-ibadah kita. Ini lebih banyak dari bidang kesehatan dan semuanya tidak lepas dari usaha kita untuk yang dilakukan oleh guru-guru kita dan kita semua. Untuk gambaran saja, pada akhir-akhir ini di Kabupaten Sukoharjo, khususnya di Jawa Tengah, terdapat kasus yang waktu awal Januari Februari kasusnya landai sampai bulan Juli. Landai sekali, lama landai. Begitu mulai bulan Juli sampai bulan Agustus, Desember, meningkatnya pesat. Dan ini menjadi suatu bahan evaluasi kita untuk memperbaiki apakah memang terjadi suatu peningkatan dari risiko kita yang sebetulnya bisa kita cegah atau memang sudah qadarullah memang seperti itu. Cuman tidak lepas dari usaha-usaha kita usahakan untuk sebaik-baiknya untuk menjaga kesehatan kita yang otomatis berimbas pada kesehatan keluarga, rekan, dan jemaah kita semua. Yang seperti kita ketahui bahwa informasi tentang pencegahan dari infeksi pandemi COVID-19 kita sudah banyak dapat di media. Cuman ini kita menekankan saja yang penting-penting, yang sederhana, mungkin lebih efisien, lebih efektif sesuai dengan protokol yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Mungkin ada sebagian dari jemaah yang sudah mendapat dari handout dari yang disampaikan. Mohon maaf kita hanya sedikit dan ini juga hasilnya tidak jelas. Mungkin nanti bisa diperbarui. Bahwa disiplin protokol kesehatan nomor 1 adalah memakai masker. Jadi dalam memakai masker terdapat beberapa kekurangan dalam pemakaian. Salah satunya adalah jenis maskernya. Dari kita kebanyakan ada beberapa pada waktu awal kita memakai masker yang lapisannya tipis sekali. Pokoknya bentuknya masker, dia menutupi antara hidung sampai dagu dan bentuknya tipis. Dan ini tidak sesuai yang disyaratkan untuk pencegahan penyebaran dari virus yang ukurannya kecil. Kemudian juga kita harus nomor 2, kita sering mencuci tangan dengan air, sabun, atau dengan alkohol. Yang disarankan oleh kementerian adalah sekitar 15-20 detik. Kalau kita lakukan sebetulnya cukup butuh kesabaran. Mungkin kita semakin sering jadi cuman sebentar. Ternyata itu memerlukan kesabaran kita untuk mencapai cuci tangan selama 15-20 detik. Kemudian yang ketiga, disiplin protokol yang perlu dilakukan adalah menjaga jarak. Dan alhamdulillah di masjid kita sudah melakukan usaha untuk memperjauh jarak antara satu jemaah dengan jemaah lainnya dalam rangka untuk mengurangi risiko tertularnya. Karena yang ditularkan melalui media semprotan, melalui media ludah yang secara tidak sengaja kita aktif. Setiap kita bicara, setiap kita batuk, bersin itu mencapai jarak sekitar 1 sampai 1,5 dan dipersyaratkan sehingga jarak lebih jauh dari itu adalah efektif untuk mengurangi risiko tertular. Kemudian juga yang keempat diminta untuk tidak bergerombol, saudara. Salah satunya yang aktivitas kita sekarang adalah karena mungkin salah satu ketidaksabaran kita
Karena kok sudah lama, mulai bulan Januari, mulai Februari kita sudah ketat, tapi kok kasusnya tetap ada. Terus sekarang kita aktivitas seperti biasa. Mungkin kita tidak tertular, cuman itu meningkatkan risiko kita. Salah satunya mungkin kita tertular, cuman tidak menimbulkan gejala seperti demam tinggi, batuk, sampai sesak, sampai gangguan lain yang mungkin sampai mengganggu, membahayakan jiwa. Cuman itu bukan artinya kita tidak menular dan tidak tertular. Tetap ada risiko kalau kita saling berdekatan, apalagi bergerombol, terutama di ruang yang tertutup. Karena sebagian besar risiko tertular bukan di ruang terbuka, tetapi di ruang tertutup. Karena dropletnya, virusnya yang terbawa itu menetap, bertahan lebih lama di ruangan tertutup. Ruangan ber-AC, ruangan tertutup, dia meningkatkan risiko. Karena secara ilmiah dibuktikan bahwa memang tertularnya COVID-19 lebih besar terjadi di ruang kerja, di ruang tertutup. Kemudian kita juga jangan meremehkan cara pemakaian masker, bahwa disyaratkan maskernya ketat mulai dari hidung sampai di dagu. Kemudian mungkin karena kebiasaan kita yang saking rutinnya memakai masker, waktu ada kegiatan kita turunkan. Seperti ini, bahwa sebetulnya di daerah bawah dagu terdapat kemungkinan ada kuman. Bukan hanya virus, kuman yang menempel di sini. Apabila kita turunkan, dia menempel. Apabila kita naikkan lagi, dia menjadi di lapisan yang lebih, yang sebelah dalam, sehingga memudahkan. Tapi ini bukan 1 tambah 1 sama dengan 2, bukan. Kalau kita turunkan mesti tertular, tidak. Cuman memudahkan. Apabila di sini ada virus, jumlahnya kita, virus yang terpapar termasuk dalam kita jumlahnya besar dan daya tahan kita turun, mungkin itu menjadi gejala dari COVID yang kita takutkan itu. Kemudian bahwa resiko penularan dapat dikurangi dengan pemakaian masker. Biasanya disimulasikan apabila 1 orang saja yang memakai masker, resikonya bisa tertular sekitar 90%. Misalnya 1 orang tanpa masker, dia batuk, jarak 1 meter, dia resiko untuk tertularnya menjadi 90%. Sedangkan apabila 1 orang, misalnya ada teman kita yang batuk, kita memakai masker yang bagus dan tepat cara pemakaiannya, maka resikonya berkurang dari 90% menjadi 30%. Jadi itu sebetulnya banyak membantu, saudara. Kemudian apabila yang batuk memakai masker dan kita tidak memakai masker, jaraknya cukup 1,5 meter, dia risiko untuk menularkan ke kita sebanyak 5%. Jadi 90% apabila keduanya tanpa masker, kemudian turun menjadi 3% apabila kita yang tidak batuk memakai masker, dan lebih efektif apabila yang batuk memakai masker, karena dia angka penularannya sekitar 5%. Dan apabila kedua orang yang batuk dan kita yang sehat memakai masker yang bagus, masker yang cukup, masker yang cara pemakaiannya baik, maka risiko penularannya menurun sampai 1,5%. Jadi mungkin ini adalah cara yang efisien, cara yang mudah, cuman butuh disiplin dari kita. Kita mungkin perlu saling mengingatkan, apakah maskernya kok kurang pas, pemasangannya kurang tepat, kok maskernya sudah agak lama perlu diganti, kok maskernya jenisnya yang tipis. Nah, itu saling mengingatkan. Ada beberapa jenis masker, salah satunya masker medis seperti ini. Ada masker yang N95, memang dia jauh lebih bagus dalam mengurangi resiko tertukar, cuman mungkin
dari kita agak susah untuk mendapatkannya. Jadi sebetulnya masker biasa pun asal dia lapisannya 3 lapis tetap dipersyaratkan cukup untuk kita. Kemudian menyambung dari yang diutarakan dari guru kita Ustadz Agus, bahwa kita harus yakin bahwa COVID virus ini merupakan cobaan. Dan virus itu tidak bisa membahayakan kita tanpa seizin Allah. Tadi sudah dijelaskan dalam zikir pagi petang, di situ jelas berkali-kali disebutkan bahwa tanpa seizin Allah dia tidak bisa. Jadi dengan keyakinan seperti itu, rutinitas kita zikir pagi petang menambah keyakinan kita. Menambah keyakinan kita otomatis secara medis bisa mempengaruhi cara kerja otak. Cara kerja otak paling mudahnya kita lakukan untuk perbandingan adalah bahwa kenapa pada orang yang sedang marah atau bahkan malu, mukanya jadi merah, jadi panas, jadi badannya kayak keras, kayak ingin mengeluarkan emosinya. Dan itu pada waktu singkat, begitu kita nggak sabar, kita ada emosi, kemudian langsung merah. Kemudian pada waktu dulu waktu sekolah, mungkin ujian kita belum belajar, nggak siap, langsung perutnya sakit, mules. Itu berarti menjelaskan ada hubungan yang erat antara otak dan alat tubuh. Salah satunya di muka, di jantung, di usus, di ginjal, di kulit. Semuanya bisa terpengaruh dari sistem otak. Salah satunya bisa melalui hormon, segala macam di bagian otak itu ada yang mengatur. Jadi dalam tempo sebentar pun dia sudah mempunyai efek langsung ke alat tubuh. Apalagi yang dilakukan kita hal yang baik, hal yang membuat kita merasa nyaman, karena kita sudah digaransi oleh Allah, digaransi dalam zikir yang kita bawa, bahwa semua tidak akan terjadi kecuali dengan seizin Allah. Berarti kan itu merupakan garansinya dari yang membuat kita otomatis kayak kita pabrik kipas angin, garansinya dari pabrik, mesti kita akan percaya. Lah ini garansinya dari Allah sendiri yang membuat kita. Dengan perasaan tenang, perasaan yakin, bukan berarti kita menjadi teledor, kita menjadi lebih yakin dengan cara-cara medis, dengan cara-cara teknik yang sudah dibuktikan itu meningkatkan daya tahan, mengurangi resiko kita untuk tertular. Maksud saya di sini adalah zikir yang diulang pagi petang yang rutinitas menjadi stabilnya dari sistem otak kita, termasuk salah satunya detak jantung, lambung, pembuluh darah, otak, termasuk daya tahan. Dan itu sekarang yang disarankan atau dipesankan untuk disampaikan bahwa penting kita perasaan nyaman, perasaan gembira, perasaan nyaman itu bisa meningkatkan daya tahan. Salah satunya daya tahan terhadap virus ini. Kemudian tips berikutnya untuk menghadapi COVID adalah sebisa mungkin di rumah dulu. Kalau ada kegiatan yang kurang perlu. Kemudian apabila ada kondisi kita kurang fit seperti demam, batuk, pilek, atau mungkin kayak tidak nyaman saja, sebetulnya disarankan untuk segera untuk tidak melakukan keluar rumah, dalam artian untuk mengurangi risiko, karena kondisi yang turun dia menurunkan daya tahan. Kemudian kita selalu berikhtiar, bertawakal, salah satunya memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, itu termasuk ikhtiar kita. Kemudian tips berikutnya kita juga berbaik sangka kepada Allah dan ridho pada ketentuan Allah, termasuk virus itu kan termasuk ketentuan qadarullah dari Allah. Dan kita yakin itu udah ketentuan. Kita menjalani dengan hati-hati, dengan sabar, dengan ikhlasnya kita.
Kemudian yang diulang-ulang adalah kesabaran kita dalam melewati masa ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga meningkatkan keyakinan kita untuk selalu bersabar dan ikhlas dalam menjalani kehidupan kita, termasuk salah satunya cobaan ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan semoga kegiatan kita selalu Allah mudahkan, Allah ridhoi, dan Allah kita ganjar, dan kita diganjar oleh surga dari Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.